Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Telapak kaki ibu yang tak memiliki surga. Sudut pandang pertama, Wiwin. Apa yang bisa kau perbuat, Wiwin? Anak sialan apapun tak pernah becus kau lakukan. Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku terima dari mulut seseorang yang kusebut ibu. Wiwin, itulah namaku. Kini umurku menginjak 34 tahun dan memiliki 3 orang anak. 2 tahun sudah aku akhirnya bisa lepas dari kebersamaan dengan ibuku yang bernama Dede. Selama 32 tahun aku hidup dengannya, tak pernah kurasakan bahagia sekalipun dalam perjalanan hidupku. Meski begitu, aku selalu menghormatinya. Awal mula kisah ini dimulai saat ayah dan ibuku berpisah saat umurku 4 tahun. Masih kuingat kasih sayang ayah saat memangkuku, terbalik dengan sikap ibuku yang selalu tak pernah menginginkan kehadiranku. Hingga satu peristiwa menimpa keluargaku. Masih teringat di ingatanku, ibu menampar ayah, hingga menyebabkan ayah pergi dan tak pernah kembali di hadapan kami. Saat itulah hari-hariku berubah seperti neraka dalam kehidupan dunia ini. Tak pernah hadir kembali senyum di wajahku. Jangankan tertawa, sebatas hidup bergairah pun aku tak sanggup membuatnya. Lepas perpisahan ayah dan ibu, aku sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, selalu menjadi alat pelampiasan amarah dan murka ibuku. Padahal ibuku bukanlah orang yang miskin secara harta. Dari segi pekerjaan, ibuku bisa menyaingi laki-laki dari segi pendapatan. Ibu sejatinya adalah orang pekerja keras dan tak pernah mengeluh. Namun entah apa yang terjadi padanya, sikap baiknya kepada orang lain tak bisa dia lakukan kepadaku selaku anaknya. Berbanding terbalik dengan adikku yang sangat ibu sayangi sepenuh hati. Apapun bisa ibu berikan kepada adikku yang bernama Rahman. Sedangkan aku hanya bisa melihat dari sudut rumah di mana ibu selalu memanjakan adikku. Teteh, ini aku ada kue yang diberikan ibu. Jangan bilang ini dariku ya teh, ucap Rahman sambil memberikan kue kepada aku secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Rahman sangat dimanjakan oleh ibu, tapi kasih sayangnya terhadapku tidaklah sekejam ibuku. Sifat kasih sayangnya sangat mirip dengan ayahku yang entah pergi kemana. Itulah sepenggal ceritaku saat aku dan Rahman masih kecil. Menginjak masa sekolah dasar, tak ada sedikit pun perubahan sikap ibu kepada aku. Semua masih terjadi dengan jalan yang sama. Ibu selalu menganggapku sebelah mata. Cuy, bodoh, kalau sekiranya tidak bisa masak, ya jangan sok-sokan bisa masak kamu, Win, teriak ibu. Hal tersebut terjadi karena saat itu aku mencoba memberikan ibu masakan yang aku buat. Melihat majalah masak yang kudapat dari sekolah, dengan senang hati kupraktekkan masakan itu untuk ibuku. Hal itu kulakukan karena aku berpikir bahwa mungkin aku akan membuat ibuku senang. Namun bukanlah penghargaan yang kudapat, tapi hanya rasa sedih dan duka yang selalu kuterima, baik dari mulut maupun tindakan yang ibu berikan setiap harinya. Rahman adikku hanya bisa diam dan tak berani menolongku kala itu. Setiap hari ibuku bekerja sebagai pemilik warung makan. Warung kami selalu ramai oleh pengunjung dan tak pernah sepi sehari pun. Masakan ibuku cukup terkenal di daerah kami. Baik orang kantoran maupun masyarakat biasa selalu datang memenuhi warung makan kami. Tak hanya ibu seorang diri, ibu dibantu oleh 3 orang pegawainya yang bernama Teh Ade, Mama Rafa, dan Kang Tony.
Semua pegawai warung makan ibuku juga mengetahui akan sikap ibu kepada aku. Melihat hal tersebut, aku merasa lebih dekat dengan mereka dibanding ibuku sendiri. Mereka sangat baik padaku selama ini. Kalau bukan karena Rahman dan mereka, mungkin saja aku sudah lama meninggalkan rumahku. Hingga satu waktu Teh Ade pernah mengobrol kepada Kang Tony. Kasihan Neng Wiwin ya Kang. Selama ini dianaktirikan, kalau bukan karena hal itu, mungkin bapaknya akan membelanya habis-habisan. Dan juga, belum kunjung mereka melanjutkan, aku pun melewati mereka dan seolah tak mendengar apapun. Sehingga membuat mereka tak jadi melanjutkan pembicaraannya. Namun sebenarnya perkataan itu selalu kuingat dan kupikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikiranku masih mengingat-ingat mengenai ucapan Teh Ade tadi, hingga satu hal terjadi. Pergi sana, jangan pernah kalian datang lagi ke sini, teriak ibu. Kulihat ibu tengah mengusir beberapa orang berpakaian gamis dan sorban, yang ku tahu saat ini disebut jamaah takblik, yang biasa menyiarkan agama dari satu pintu ke pintu yang lain. Lalu seseorang dari mereka menjelaskan maksud dari kedatangan mereka yang hanya ingin makan di warung ibu. Tapi entah mengapa ibu mengusir mereka dengan semena-mena. Hingga seseorang dari mereka berkata, Allah Maha tahu apa yang ibu lakukan di tempat ini, Bu. Dan mereka pun berlalu pergi. Gak usah sok tahu kalian, cepat pergi, bentak ibu kala itu. Ibu yang selalu ramah kepada pelanggan warungnya. Namun sikap ibu kadang berubah sinis kepada orang-orang yang menampilkan identitas agamanya. Entah mengapa aku belum mengerti saat itu. Sekalipun ibu selalu menampilkan sikap kasarnya di depan umum, tapi hal itu tak mempengaruhi keadaan warung ibu yang kian ramai. Kulihat ibu pergi setelah memarahi orang-orang tadi dan berlalu pergi ke dalam warung sambil melewatiku. Lihat apa kamu? Bentak ibu padaku yang memandangnya. Sungguh hati ini sangat menyedihkan jika ku ingat masa-masa itu. Selain sifat kasarnya padaku, aku juga sebenarnya ingin bertanya mengenai hal-hal ganjil yang ibu lakukan. Rumahku saat dulu cukup besar, perabotan rumah disusun rapi, namun terdiri dari barang-barang tua dan klasik. Tempat air dan peralatan makan juga masih banyak yang terbuat dari tanah liat. Perabotan bambu juga menemani kesan tempo dulu rumah kami. Tak hanya itu yang membuat hatiku penuh tanya. Saat ruangan yang selalu ibu kunci juga menjadi hal terbesar dalam tanyaku. Tiap malam ibu selalu memasukinya. Dan bila aku boleh jujur, sebenarnya hal-hal gaib juga sering aku lihat di rumah ini. Mulai dari suara-suara rintihan, suara wanita menangis, hingga lolongan anjing di setiap malam. Tak sampai di sana, beberapa penampakan juga kerap aku alami saat kecil hingga beberapa tahun silam. Satu hari pernah di dalam rumah, aku sebagai anak perempuan berniat untuk membereskan rumah. Mulai dari mengepel dan menyapu lantai rumahku. Tapi apapun yang kulakukan tak pernah terlihat di mata ibu. Sedikit saja lantai rumah masih terlihat sedikit basah, maka mulut ibu dengan senang hati akan menghardiku. Bahkan pernah satu hari ember air cucian lantai ibu tendang, tanda tak puas hasil kerjaku. Hal itu selalu terjadi hingga umurku menginjak masa remaja. Lebih tepatnya saat aku memasuki umur anak SMP. Sedikit berbeda saat aku masih sangat kecil. Pada usia ini aku mulai ingin menanyakan perihal sikap ibu yang tak pernah berubah padaku. Juga aku sangat ingin menanyakan tentang ayahku yang pergi karena apa dan pergi kemana. Sungguh saat itu aku sangat rindu sosok ayah di sampingku. Saat ini juga warung makan ibu semakin berkembang. Kini ibu sudah memiliki cabang baru di sebelah. Para pegawai ibu juga makin banyak, tapi yang tetap bertahan dari awal hanyalah Mama Rafa dan Kang Tony.
Dan untuk TAD kini tak lagi bekerja di warung ibuku karena ingin fokus menjaga anaknya di rumah. Percuma kamu sekolah, Wiwin. Jam segini baru pulang, habis dari mana kamu? Tanya ibu padaku selepas pulang dari sekolah. Maaf Bu, tadi ada kegiatan tambahan di sekolah. Halah, sok-sokan kamu, cari-cari alasan saja. Cepat ganti bajumu, bantu warung ibu, beresin piring-piring di sana. Tak ada rasa iba, ibu melihatku lelah pulang sekolah. Jangankan untuk menawari makan dulu, melihat wajah letihku pun tak pernah ibu lakukan. Bahkan untuk sekedar mengisi perut saja, aku harus bekerja terlebih dahulu dan makan bersama pegawai ibuku. Saat selesai membantu warung ibu, aku makan bersama dengan Kang Tony dan Mama Rafa. Mereka berdua seperti menjadi orang tua pengganti untukku. Kang Tony, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tanyaku pada Kang Tony. Kang Tony lantas mengangguk, tanda membolehkan. Apa aku benar anak ibu, Kang? Tanyaku sedikit meneteskan air mata. Melihatku menangis, Mama Rafa lalu merangkul pundakku sambil menenangkan aku dan berkata, aku tak boleh berkata seperti itu. Kang Tony juga melakukan hal yang sama seperti Mama Rafa. Walaupun mereka tahu pertanyaan itu lambat laun akan terfikirkan oleh Wiwin karena tindakan ibunya yang kurang memberikan kasih sayangnya. Malam hari lepas selesai membereskan warung, tanda tutup, aku pun pergi ke rumah yang tak jauh dari rumah ibuku. Kulihat saat itu ibu tengah duduk memandang ke arah teras rumah sambil duduk di kursi bambu. Ibu kok tumben belum istirahat? Udah malam, Bu, tanya aku. Tapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Aku pun memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah dan meninggalkan ibu yang sedang duduk itu. Dan tak lama, mana nota hasil jualan dan uang hasil warung, Wiwin? Tanya ibu yang datang dari arah dapur rumah. Aku pun terheran, kenapa ibu bisa secepat itu masuk ke dalam rumah. Padahal kalau ibu masuk, tentu saja akan terlihat olehku yang masih berada di dekat pintu rumah. Loh, bukannya ibu tadi di luar, Bu? Tanyaku bingung. Dari tadi juga ibu di rumah. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat berikan uang warung. Ketus ibu sambil berlalu meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam mengalami hal itu. Tak lama aku coba melupakan kejadian tadi dan lekas masuk ke dalam kamarku. Aku pun segera bergegas beristirahat dan menutup tubuhku dengan selimut. Hingga kemudian suara aneh terdengar memanggil namaku. Win, ucapnya sangat lirih. Hal ini cukup biasa, sebenarnya aku alami sejak dari kecil. Namun yang menjadi hal menakutkan adalah selepas suara itu terdengar, tiba-tiba selimutku seperti ditarik dan kakiku juga terseret beberapa jauh dari ranjangku. Aku pun berteriak memanggil ibu dan bergegas keluar menuju kamar ibu. Anak sialan, kamu tak tahu ini jam berapa? Bentak ibu mendengar teriakanku. Aku pun menjelaskan hal yang aku alami sambil langsung memeluk ibuku ketakutan. Tapi hal tak terduga terjadi. Ibu melepas pelukanku dan mendorong jauh sampai akhirnya ibu menamparku sambil berkata, "Jangan berani-berani kamu sentuh ibu, anak setan," teriaknya. Sungguh aku tak menyangka ibu akan melakukan hal sejauh itu padaku. Tak ada suara yang dapat keluar dari mulutku. Hanya tangis yang bisa kulakukan sambil kembali ke dalam kamarku. Adikku yang juga ada di kejadian itu hanya bisa melihatku iba tanpa bisa menolongku karena rasa takutnya kepada ibu. Sebenarnya aku tak berani kembali ke dalam kamar rumahku hingga tanpa sepengetahuan ibuku, aku pergi menuju rumah TAD yang berada kurang lebih 100 meter dari rumahku dan aku pun bergegas pergi ke sana. Teh Ade, Assalamualaikum, ucapku. Terdengar suara langkah menuju pintu dan membuka pintu rumah. Ya Allah, Wiwin. Aku yang masih terisak menangis hanya terdiam melihat Teh Ade yang juga menyuruhku masuk ke dalam rumah.
"Kenapa, Neng? Neng Wiwin kenapa? Kok malam-malam datang ke sini?" tanya Teh Ade sembari memberikan air untukku. Masih dalam tangis, aku menjelaskan akan perilaku ibu yang kian hari kian garang padaku. Masalah seperti ini cukup membuat mentalku berantakan. Maklum saja, masa-masa remaja waktu itu hanya terdapat cercaan dan hinaan, membuatku merasa hidup dengan cara tidak normal. Teh Ade yang menatapku kasihan dan terlihat matanya juga sedikit berkaca-kaca. Teteh kan sudah lama kerja sama Ibu Wiwin. Wiwin mau tanya, kok ibu selalu marah-marah padaku? Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya, ucapku lirih. Teh Ade menjawab bahwa setiap ibu punya caranya masing-masing dalam mendidik dan mencintai anaknya. Teh Ade juga berkata bahwa mungkin dari sikap kerasnya padaku tersimpan kasih sayang yang besar. Mendengar hal itu hatiku sedikit terobati, tapi tentu saja jawaban Teh Ade juga tak langsung membuatku senang. Setelah beberapa lama aku berbincang dengan Teh Ade, maka aku pun bermaksud mengatakan perihal kedatanganku ke rumahnya. Aku berniat menginap semalam saja di rumah Teh Ade, karena masih tersimpan rasa takut saat berada di kamarku sendiri pasca kejadian tadi. Teh Ade pun mengizinkanku untuk menginap di sana, dengan syarat subuh hari nanti meski sudah pulang ke rumah, agar tidak diketahui oleh ibuku. Tentu saja, apabila tahu Wiwin menginap di sembarang tempat, Ibu Wiwin tak segan-segan menambah hukumannya kepada Wiwin. Ya sudah, sekarang Neng Wiwin tidur saja di kamar sebelah itu. Kamar itu kosong. Kebetulan anak Teteh lagi menginap di rumah neneknya hari ini, ucap Teh Ade. Aku pun lekas pergi menuju kamar tersebut setelah sebelumnya berterima kasih atas bantuan Teh Ade malam ini. Badanku kubaringkan di ranjang kamar itu. Meski lamunanku atas tamparan ibu masih terngiang di ingatanku, tapi rasa kantuk juga sudah mulai menyerang mataku. Kok setegah itu ya Cek Dede sama anaknya sendiri mah, ucap suami Teh Ade samar-samar terdengar olehku. Sebenarnya aku ingin memberitahu perihal itu ke Wiwin, Kang, tapi Wiwin masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Aku pun sebenarnya sudah tak kuat dengan perilaku Cek Dede sama Wiwin selama ini. Andai saja Kang Rohan tahu tentang Wiwin, sudah barang tentu Cek Dede tak akan berani melakukan itu, ucap Teh Ade. Kang Rohan, siapa dia? Tanyaku dalam hati saat sedikit menguping pembicaraan mereka. Sudah, kamu jangan suka ngomongin hal itu lagi mah. Nanti terdengar Wiwin bisa panjang urusannya, tegur suami Teh Ade. Setelah teguran itu terdengar, aku pun semakin penasaran tentang sosok Kang Rohan yang disebutkan Teh Ade dan suaminya itu. Tapi tak ada lagi kelanjutan perbincangan mereka yang ku dengar lagi malam itu. Seperti yang disyaratkan Teh Ade, aku pun subuh hari segera kembali ke rumahku secara sembunyi-sembunyi. Takut diketahui oleh ibuku. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada Teh Ade setelah ku dengar obrolan mereka. Tapi aku pun takut membuat Teh Ade semakin kesusahan dan aku urungkan pertanyaanku itu. Beberapa tahun ku jalani kehidupanku bersama ibu. Kini aku telah memasuki usia 15 tahun. Bertepatan dengan awal mula, semua rahasia hidupku sedikit demi sedikit terbuka. Di usia itu, aku sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib yang selalu menerpaku. Bahkan bisa disebut saat ini, aku sering dicap sebagai anak indigo. Entah mengapa setelah dari kecil aku ditimpa teror gaib dan ditambah bentakan ibuku. Secara pola pikir dan pandangan aku seperti lebih tua beberapa tahun dari teman-teman sebayaku. Tak sampai di situ, pandanganku akan makhluk-makhluk gaib sudah seperti aku melihat manusia normal pada umumnya. Meski begitu, secara hakikat kehidupanku tak pernah berubah secara jauh. Hidupku masih berdampingan dengan cemoohan dan bentakan ibu setiap harinya. Keanehan yang kumiliki membuat orang-orang di sekitarku menganggap aku aneh.
Padahal mereka saja yang tak melihat apa yang kulihat. Sehingga secara sosial aku tak pernah bergaul secara masif dan lebih memilih hidup dalam kesendirian dan juga lebih menghindari dari kehidupan bersosialisasi. Tapi yang aneh dari kehidupan kala umurku 15 tahun adalah aku sama sekali tak bisa mendeteksi hal gaib apapun di rumah dan di tempat-tempat di mana ibu selalu ada di sana. Aneh sekali, berbeda dengan tempat lain di mana aku bisa dengan jelas melihat sosok-sosok gaib, tapi di rumah dan di warung makan ibu aku tak bisa merasakan apapun. Justru gangguan-gangguan gaiblah yang selalu menimpaku kala berada di rumah ataupun di warung makan milik ibu. Saat pulang sekolah tak ada satu orang pun yang selalu mengajakku pulang bersama. Semua hal hanya kulalui dalam kesendirian saja. Kedekatanku dengan orang lain hanyalah bersama Rahman, adikku, Kang Tony, Teh Ade dan Mama Rafa. Hanya mereka yang bisa membuatku menjadi orang normal saat berbincang. Satu hari selepas pulang sekolah, kulihat sebuah motor baru terpajang di teras rumahku. Pikiranku kala itu berpikir jika mungkin motor itu adalah untukku. Karena selama ini menuju sekolah aku harus menempuh jarak 4 km dari rumahku dengan berjalan kaki. Hatiku cukup antusias melihat sebuah motor terpampang di depan rumah. Lalu aku masuk ke dalam rumah dengan rasa harap ibu berkata motor itu adalah untukku. "Man, Rahman, coba kamu kesini. Lihat tuh, ibu belikan kamu sepeda motor buatmu." Terdengar ucapan ibu sambil memanggil adikku, Rahman. Hatiku sangat dongkol mengetahui motor tersebut adalah untuk adikku. Padahal dalam hati aku berkata bahwa sekolah adikku tidaklah jauh dan sekolahnya pun tak membolehkan siswanya membawa sepeda motor. Berbalik dengan keadaanku yang meski berjalan sejauh 4 km tanpa diberi uang jajan sama sekali oleh ibu. Mengetahui hal itu aku pun hanya berlalu ke kamar dan segera mengganti baju untuk membantu warung ibu seperti biasanya. Dari awal mula masuk SMP hingga SMA, aku memang dididik ibu untuk membantunya di warung makan. Bahkan untuk makan dan istirahat, ibu tak pernah membedakanku dengan semua pegawainya. Walaupun aku berstatus anak pemilik warung, tapi bagiku, aku tak lebih dari pegawai bagi ibu sendiri. Bahkan aku bekerja tanpa upah dan uang jajan sekalipun setiap harinya, dari semenjak masuk SMP hingga SMA. "Wiwin, sini kamu," ucap ibu sedikit memanggil dengan tegas. "Cepat kamu pergi ke pasar sana, ambil belanjaan ke toko si Haji," perintah ibu. Mendengar hal itu, Kang Tony pun memberanikan diri berkata kepada ibu, "Cek, biar saya saja yang ambil belanjaannya ke sana. Neng Wiwin baru pulang sekolah, terus belum makan. Lagi pula belanjaannya banyak dan juga sedikit jauh tempatnya. Kasihan Neng Wiwin," ucap Kang Tony mencoba menolong Wiwin. "Halah, apa-apaan kamu Tony? Udah biarin, biar dia tahu rasanya kerja," bentak ibu kepada Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam, tak berani meneruskan percakapannya. Begitupun dengan karyawan yang lainnya, hanya bisa menunduk sambil memberikan kode sabar pada aku. Aku pun mau tak mau menuruti perintah ibu untuk pergi mengambil belanjaan. Sungguh pilu hati ini sebenarnya, selalu mengalami hal ini sepanjang hidup. Namun semangat harus tetap berjalan. Hingga di tengah perjalanan, kulihat sosok laki-laki menaiki sebuah mobil. Sosok itu aku sangat kenal, aku kenali. "Bapak!" teriakku. Melihat bapak yang tengah kulihat saat ini membuat kakiku ingin mengejarnya. Tapi langkah kakiku tiba-tiba terhenti, teringat perintah ibu untuk mengambil belanjaan warung. Lalu kuputuskan untuk mengambil belanjaan terlebih dahulu dengan secepat mungkin, agar dapat segera bertemu dengan bapak. Ya, aku yakin itulah bapakku yang bernama Junaidi. Wajahnya sangat kukenali karena setiap malam aku menyembunyikan satu fotonya saat ibu akan membakarnya dulu.
Bergegas aku mendatangi toko Pak Haji dan berkata padanya untuk mengambil belanjaan ibu. Dan untuk mempercepat keadaan, aku pun menyewa ojek untuk mengantar aku dan belanjaan ibu ke rumah. "Kang, cepetan jalannya, Kang. Ke warung Bu Dede, seperti biasa ya," pintaku tergesa-gesa. Aku segera berlari setelah turun dari ojek dan segera menuju warung ibuku. Beberapa pegawai warung bertanya keheranan atas sikapku yang terlihat tergesa-gesa. "Kang Tony, ibu mana, Kang? Tadi bapak kesini kan, Kang?" tanyaku sambil menggerak-gerakkan tangan Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam, memandangiku seolah tak ingin menjawab pertanyaanku ini. "Iya, Neng, tadi memang ada bapakmu kesini. Sekarang sedang bersama ibu ke rumah, Neng. Tapi," ucap Mamah Rafa menjawab pertanyaanku. Tak lama setelah mendengar itu, aku pun bergegas menuju rumahku dengan berlari secepat mungkin. Neng Wiwin, tunggu!" teriak Mama Rafa yang tidak aku dengarkan sambil terus berlari menuju rumahku. Asaku untuk bertemu bapak sangatlah besar. Orang yang paling aku ingin temui kini benar-benar kembali, pikirku. Tak berapa lama dari kejauhan, kulihat bapak berada di depan rumahku. Tapi langkahnya seperti bapak akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kembali ke arah mobil. Hingga kulihat mobil bapak dinyalakan untuk bersiap pergi. Lariku makin kupacu, namun sayang, suaraku tak sekeras suara mesin mobil. Hingga akhirnya aku pun kehilangan kesempatan bertemu dengan bapakku. Ibu yang melihatku menangis meratapi kepergian bapak hanya terdiam dan berlalu pergi ke dalam rumah seolah tak terjadi apapun. Lalu aku pun segera menemui ibu untuk menanyakan perihal kedatangan bapak. "Ibu, tolong Bu, kasih tahu Wiwin kenapa bapak pergi. Di mana bapak, Bu? Kenapa bapak datang ke sini, Bu? Wiwin rindu bapak, Bu," teriakku kepada ibu dengan diiringi tangisan yang hebat. "Bapakmu tak tinggal dimanapun, dia sudah mati, Wiwin. Ingat, kamu jangan pernah bertanya apapun tentang bapakmu lagi sama ibu," bentak ibu kepadaku, memberikan jawaban yang tidak aku harapkan. Aku hanya bisa tertegun menangisi kepergian bapak. Harapan satu-satunya untuk melihat bapak kini telah sirna. Aku pun menyandarkan tubuh lelahku ke dinding rumah. Isak tangis masih menyertaiku. Hingga satu waktu, 2 orang terlihat olehku sedang memandangiku dari luar pagar rumah. Mereka berdua memakai baju gamis, terlihat seperti seorang ayah dan anaknya. Orang yang terlihat tua itu lalu terlihat seolah memalingkan wajahnya dariku, diikuti seorang lagi yang juga kembali mengikutinya. Wiwin, apa-apaan kamu? Malah bengong di sini. Kembali ke warung, bantu si Tony sana. Enak saja malah diam di sini. Cepat, kerja kamu!" teriak ibuku dari arah dalam rumah. Dengan keadaan yang masih diliputi kesedihan, aku pun kembali pergi ke warung. Semua pegawai satu persatu mulai memandangiku. Bahkan Kang Tony yang melihatku sangat bersedih hanya dapat mengusap rambutku dan meminta agar aku bersabar atas perilaku ibu. Di dalam kegiatanku membantu warung, aku pun masih terlarut dalam lamunan akan kepergian bapak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, seseorang memberikan salam. "Assalamualaikum, Teteh, mau makan?" Mataku segera kualihkan kepada orang itu, dan kulihat ternyata orang tersebut adalah seseorang yang melihatku tadi saat di rumah. AA-nya tadi yang lewat di depan rumah ya?" tanyaku. Beberapa saat berbincang, akhirnya diketahuilah bahwa mereka merupakan warga baru di kampungku. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang kuketahui bernama Arif sebagai anaknya, dan Ustadz Umar selaku ayahnya. Lalu selesai menyiapkan pesanan mereka, aku pun segera mengantarkannya ke meja di mana Arif dan ayahnya duduk. "Assalamualaikum, maaf Pak, bukannya saya tidak sopan. Tapi ibu saya sangat kurang suka melihat orang berpakaian islami. Saya juga tak tahu kenapa. Tapi jika nanti kalian bertemu dengan ibu, tolong maafkan sikap ibuku ya Pak," ucapku melihat mereka berpakaian islami.
Aku pun lalu melihat ke wajah Arif, tanda memberikan pertanyaan yang sama. Tapi ada yang aneh kalau aku melihat Arif yang seperti memiliki umur yang tak jauh beda dariku. Perasaanku seolah melahirkan sinyal yang berbeda. Apakah karena Arif terlihat baik dan manis padaku? Pikirku waktu itu. Ustadz Umar dan Arif pun mengiyakan permintaan maafku. Dan aku pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lalu kembali kulihat Arif yang tengah makan bersama ayahnya itu. Saat bekerja aku pun secara tak sadar selalu mencuri-curi pandang ke arah Arif. Semakin kulihat semakin senang aku melihatnya, seolah kesedihanku tiba-tiba hilang atas peristiwa perginya kembali bapak. Ya, itulah pertemuan pertamaku bersama mereka berdua. Dua sosok orang yang akan merubah hidupku sepenuhnya nanti. Beberapa waktu mereka pun selesai dan segera membayar makanan yang sudah dipesannya. Tak lupa mereka pun berkata jika mereka tinggal di kampung ini dan memperkenalkan diri mereka kepada semua pegawai di warung ibu. Lalu saat mereka berdua telah berlalu, aku pun segera menuju meja makan. Loh, kok makanannya tidak disentuh sama sekali sih? Ucapku heran dengan makanan mereka yang masih utuh. Bahkan sendok mereka pun masih terlihat bersih. Tidak ada tanda bekas pakai sekalipun. Padahal sedari tadi aku melihat mereka seperti sedang melahapnya. Sungguh mengherankan sekali, pikirku. Aku pun segera mengambil makanan mereka berdua dan membawanya kembali ke dapur warung dan menyimpannya di atas meja begitu saja. Tak lama ibu hadir di sana, tapi suatu hal ganjil terlihat olehku atas perilakunya. Dahinya mengernyit dan matanya berubah tajam seketika. Ibu seolah mencari sesuatu dengan cara mencium-cium sebuah bau dengan hidungnya. Hingga akhirnya ibu menuju meja di mana makanan tadi aku simpan. Tiba-tiba ibu seperti orang yang mual dan berlalu segera mungkin dari warung dan pergi entah kemana. Semua orang hanya bisa melihat ibu pergi. Tak ada satupun yang berani berkata perihal kejadian itu. Hanya kulihat Kang Tony dan Mama Rafa yang saling pandang saja, seolah menyimpan sesuatu yang mereka ketahui. Sebenarnya saat usiaku yang menginjak 15 tahun ini, banyak sekali hal yang ingin kuungkap. Mulai dari bapak, perilaku ibu, dan juga diriku sendiri yang bisa melihat hal-hal gaib. Sungguh semuanya membuatku menjadi gadis yang kerap dipandang aneh oleh teman dan beberapa tetanggaku di sana. Kehidupanku semenjak menginjak SMP hingga sampai menginjak SMA tak pernah diisi dengan bermain bersama teman. Pagi sekolah, siang membantu ibu, hingga malam, itulah hidupku. Tak ada yang membuatku memiliki pengalaman bersama dengan teman-teman. Jangankan memiliki kekasih, sebatas teman baik saja aku tak punya. Sampai akhirnya, satu hal terjadi padaku. Ketika pulang sekolah, pandanganku teralihkan ke masjid di kampungku. Masjid itu bisa dikatakan sepi, karena jarang sekali digunakan untuk tempat berkumpul ataupun mengisi suatu acara keagamaan. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sana. Itu pun hanya untuk melaksanakan sholat saja. Sedangkan untuk acara hari besar keagamaan dan lainnya, tak kulihat terjadi di masjid itu. Saat ini kulihat masjid itu cukup ramai oleh orang yang berkumpul. Beberapa pria dewasa kutengok sedang melakukan kegiatan di sana. Dan lalu pandanganku tertuju kepada Arif yang tengah menggulung-gulung karpet masjid. Dan beberapa orang juga terlihat membersihkan lantai masjid dan membersihkan halamannya. Arif lantas melempar senyum padaku yang kusambut kembali dengan senyum maluku. Ini adalah hal pertama kalinya seorang pria terlihat sangat menarik bagiku, hingga aku berlalu pergi dari sana dengan senyumku yang kembali hadir entah kenapa. Selepas tibanya di rumah seperti biasa, aku langsung pergi ke warung untuk segera membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Tapi kulihat di sana ibu tengah mengobrol dengan Mama Rafa dan Kang Tony. Tony dan kamu Ida. Ida itu nama asli dari Mama Rafa. Ingat, sudah kubilang kan dari lama, jangan sampai ini terjadi. Aku sudah curiga saat melihat makanan ini kemarin. Lain kali tengok sedikit kalau ada pembeli.
ucap ibu sedikit meninggi. Kang Tony dan Mama Rafa hanya bisa terdiam saat ibu berkata demikian. Hingga akhirnya ucapan ibu terhenti saat aku tiba di sana. Ibu pun berlalu pergi dari mereka sembari menatapku sinis. "Neng, udah makan?" tanya Mama Rafa yang kali itu juga melihatku. "Belum, Wiwin baru aja pulang." Kang Tony dan Mama Rafa kemudian membawaku masuk ke dapur dan membawakanku sepiring makanan. "Kasihan Neng Wiwin, mau makan pun harus lihat dulu ibu ada atau tidak di warung. Sabar ya Neng," ucap Kang Tony kasihan. Di sela aku makan, kulihat Mama Rafa dan Kang Tony kembali melanjutkan pekerjaan mereka berdua. "Kang Tony, tadi ibu kenapa?" tanyaku singkat. Kang Tony hanya menjawab bahwa ibu hanya membicarakan masalah pekerjaan saja. Padahal aku tahu ada hal lain yang mereka ketahui, namun aku tak memperpanjang pertanyaanku padanya. "Mama Rafa, Kang Tony, apa kalian tahu siapa Kang Rohan?" tanyaku. Mama Rafa dan Kang Tony tiba-tiba saja kaget, bukan kepalang, mendengar pertanyaanku. Dengan cepat mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan mulai bertanya dari mana aku tahu nama itu. "Neng, punten, sekali lagi, jangan pernah sebut nama itu Neng, ya, apalagi depan ibu," ucap Kang Tony ketakutan. Aku yang keheranan, tak mengerti, hanya bisa melihat wajah mereka yang ketakutan dan khawatir. Aku pun kembali bertanya, bukankah bapakku bernama Junaidi dan Kang Rohan itu siapa? Kepada mereka berdua. Tak ada jawaban yang bisa mereka keluarkan selain harapan mereka agar aku tak bertanya mengenai hal-hal itu. Melihat mereka begitu gelisah, aku pun meminta maaf dan tak melanjutkan pertanyaanku. Walaupun tentu saja dalam hati aku sangat ingin mengetahui semua itu. Beberapa hari tak ada kejadian ganjil yang kualami, hingga akhirnya Arif dan beberapa pemuda kampungku datang ke warung. "Aduh punten, Aa, bukan maksud gak sopan. Tapi kalau Aa mau makan, maaf, semuanya sudah dipesan," ucap Kang Tony yang tiba-tiba saja menghampiri Arif dan berkata demikian. Aku yang melihat itu tentu saja menegur apa yang Kang Tony lakukan terhadap Arif. "Loh Kang, kok gitu?" Kang Tony hanya menyimpan telunjuknya di bibir, isyarat aku tak boleh bertanya. Kulihat wajah Kang Tony yang sedikit gelisah, membuatku bingung dan keheranan. "Assalamualaikum Kang, maaf, saya cuma mau kasih tahu beberapa hari lagi Isra Mi'raj. Saya datang ke sini barangkali warung ini mau sedikit menyumbangkan dana untuk acara nanti," ucap salah seorang dari mereka. Kang Tony hanya mendengar itu lantas terlihat lega dan sedikit tertawa, mungkin juga sedikit malu atas apa yang dilakukannya. Kang Tony pun lantas memanggil Mama Rafa dan memintanya mengambilkan beberapa uang untuk diberikan kepada mereka. Pandanganku juga teralihkan kepada Arif yang juga melihatku. Tak ada tegur sapa di antara kami, namun aku yakin dari sorot matanya kulihat ada sesuatu yang ingin Arif sampaikan. Hingga akhirnya Arif hanya memberikan salam tanda pamit dari warung. Selepas pulang dari warung, kurang lebih pukul 10 malam, aku pun pulang menuju rumah. Setibanya di rumah, kulihat beberapa orang memenuhi teras rumahku. Segera aku percepat langkahku untuk melihat hal yang terjadi. Ku dengar teriakan adikku mengerang hebat. "Ya Allah!" teriakku melihat adik yang tengah kerasukan. Beberapa orang juga terlihat menahan adikku yang berontak dengan hebat, dan ibu hanya bisa memegang tangannya sambil menangis ketakutan. "Pergi kalian dari sini. Ini tanahku, ini tempatku. Ada yang menggangguku di sini," teriak adikku yang tengah kesurupan hebat. Tak ada satupun yang bisa menenangkannya, hingga tiba-tiba Ustadz Umar datang ke rumah bersama tetanggaku yang memanggilnya. Adikku yang masih kerasukan langsung melotot dan menunjuk-nunjuk Ustadz Umar berulang kali. Adikku semakin beringas seolah ingin menerkam Ustadz Umar yang langsung membacakan doa-doa dan memegang kepala adikku. Tak lama adikku terkulai lemas dan terjatuh tak berdaya ke lantai. Beberapa orang langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Selesai semua terjadi, semua orang masih berkumpul.
Dan, "Bapak-bapak, terima kasih atas bantuannya, sudah sudi menolong anakku." Namun yang aneh, ibu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ustadz Umar. Malahan tatapannya seperti menyimpan satu misteri kepadanya. Aku hanya banyak terdiam melihat itu dan segera menemani adik yang tengah lemas terlentang di atas tempat tidurnya. Ku dengar ibu masih terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang di luar. Cukup lama ibu di luar dan akhirnya aku melihat adikku tersadar. Dengan memberikan segelas air, aku pun mulai mengobrol sedikit dengan adikku dan bertanya mengenai hal yang dialaminya tadi. Seingatku tadi aku mau pergi ke WC teh, tapi di sudut dapur tiba-tiba kulihat sosok menyeramkan yang begitu saja menabrakku. Hanya itu yang kuingat sampai akhirnya aku ada di kamar ini. Adikku juga mengatakan setelah makhluk itu seperti masuk ke dalam dirinya, adikku mendengar suara ibu sedang tertawa. Aku yang mendengar cerita itu semakin bingung dibuatnya. "Hei Wiwin, ngapain kamu di sini? Jangan ganggu adikmu, pergi sana. Bawa sial aja kamu ini," bentak ibu begitu saja padaku. "Kok ibu jadi marah padaku, Bu? Apa salahku?" tanyaku sedikit kesal. "Berani jawab kamu sekarang," bentak ibu kembali padaku. Aku hanya tertunduk diam, menahan perasaan kecewa dan marah dengan keadaan ini. Walau saat itu aku sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi rasa takutku masih sangat besar pada ibu. Lepas semua mulut ibu tak hentinya menyudutkanku kala itu. Hingga aku pergi menuju kamar pun celotehannya tak pernah berhenti. "Anak sialan, anak setan, si pembawa sial, tak berguna." Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku dengar di telinga dari mulut ibuku. Hingga suatu ketika aku sudah tak tahan dengan semua umpatannya padaku. Lalu ku ambil jam beker samping ranjangku dan ku lempar sekeras mungkin ke pintu rumahku. Ku dengar langkah hentakan kaki yang terdengar cepat menuju kamarku. Suara pintu dibuka dan terdorong keras. "Kurang ajar kamu, sini kamu, setan kamu. Berani sekarang melawan," teriak ibuku. Mendengar aku membanting benda ke daun pintu saat dirinya berceloteh. Rambutku dijambak dengan kuat dan menarikku keluar kamar. Beberapa kali aku menerima tamparan dan umpatan dari ibu sendiri. Hal itu terus diulanginya tak henti hingga adikku keluar dan menahan kebingasan ibu saat menyiksaku. "Bu, Bu, udah Bu, kasihan teteh Bu," teriak adikku menahan tangan ibu sambil memelukku erat. Kalau saja adikku tak menahan ibu, mungkin aku sudah menerima banyak siksaan. Hingga akhirnya ibu menghentikan amarahnya karena melihat adikku yang juga ikut menangis, memohon belas kasihan ibu agar segera memaafkanku. "Ingat kamu Wiwin, kamu makan di sini, tinggal di sini. Jadi jangan pernah bersikap seolah-olah kamu pantas melakukan itu," bentak ibu padaku. Dengan tangis yang masih deras di pipi, adikku segera menenangkanku. Hanya ada adik di rumah sebagai obat hidupku yang terluka. Dan karena perasaan yang kian tak menentu, aku pun pergi keluar hanya untuk menenangkan diri. Saat itu pukul 10 malam dan aku duduk di teras rumah dengan lamunanku akan hidup. Esok hari pun tiba, tak ada tegur sapa yang ibu berikan padaku. Matanya sinis, seolah jijik melihatku. Hingga saat aku pergi sekolah, aku coba berpamitan kepada ibuku. "Mulai hari ini, tak usah lagi kamu sekolah. Sekolahmu sudah gagal mendidikmu untuk hormat kepada ibumu sendiri. Lagi pula kamu wanita, tak usah kau sekolah terlalu tinggi," ketus ibu. Mendengar hal itu tentu saja hatiku hancur. Tapi aku tak berani membantahnya karena takut kejadian semalam terjadi kembali. "Tapi Bu, teteh kan baru saja masuk. Lagi pula nilainya juga cukup bagus. Dan teteh juga rajin belajar," timba adikku. "Sudah kamu diam saja. Jangan terlalu mendukung kakakmu itu. Kamu lihat perilakunya semalam. Apa pantas seorang anak berani seperti itu kepada ibunya?" ucap ibu dengan nada cukup tinggi. "Sudah gak apa-apa dek, teteh ikhlas kok," lirihku sambil pergi menuju kamar.
Aku pun segera pergi ke kamar dan mengganti bajuku secepat mungkin. Lalu aku kembali menghampiri ibu dan berpamitan untuk pergi saja ke warung untuk membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Di perjalanan aku pun berpapasan dengan Arif yang akan menuju toko di seberang jalan. "Loh Wiwin, mau kemana? Kok tumben gak masuk sekolah?" "Iya tadi agak pusing jadi aku gak masuk sekolah," jawabku dengan senyum palsuku. "Oh gitu ya, cepat sehat ya. Oh iya, barangkali mau ikut gabung jam 6 sore nanti ada pengajian rutin. Alhamdulillah sekarang banyak yang ikut, bahkan anak-anak remaja seumuran kamu pun banyak yang ikut," ucap Arif setengah antusias. "Insya Allah ya ucapku karena malu pergi ke pengajian. Akibat tak pernah mengerti akan paham agamaku sendiri. Akibat tak pernah dididik oleh orang tuaku." Akhirnya kami pun saling berpamitan dan menuju tujuan masing-masing. "Loh Neng, kok nggak sekolah?" tanya Mama Rafa padaku. "Ibu meminta aku berhenti sekolah," jawabku sedih. Innalillahi, sangat keterlaluan sekali Cek Dede sama anaknya. Ya Allah, ucap Mama Rafa. Aku pun meminta Mama Rafa untuk tidak memikirkan hal itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk membantu warung saja. Mungkin disinilah aku harus berada, bukan sekolah ataupun berkumpul bersama teman. Waktu mulai sore dan aku tiba-tiba mengingat ajakan Arif untuk mengaji di masjid. Lalu aku meminta izin kepada Mama Rafa dan Kang Tony untuk bisa pergi ke masjid sebelum warung tutup. Dan juga tak lupa untuk meminta mereka agar tak memberitahukan hal itu kepada ibuku. Mereka pun setuju dengan apa yang kuminta. Bahkan mereka sangat menganjurkan agar aku rutin saja untuk mengaji agar bisa mengganti kegiatan sekolahku dan mengobati rasa sepi karena tak lagi bersekolah. Berbekal kerudung dan mukena yang diberikan Mama Rafa dari rumahnya, aku pun bergegas menuju masjid. Namun saat sampai di sana, langkah kakiku terhenti karena mendengar anak-anak kecil dengan fasih membaca Al-Quran. Hatiku sangat iri melihat mereka begitu lancar mengaji. Sangat berbeda denganku yang sampai umur 15 tahun ini belum bisa membaca Al-Quran. "Kau diam? Ayo masuk!" teriak Arif dari arah belakang masjid saat melihatku terdiam. Aku pun hanya tersenyum dan menurutinya saja. Di dalam masjid terlihat banyak sekali anak-anak dan remaja masjid sebayaku. Saat aku masuk, mereka melihatku, sehingga membuatku kikuk, tak berdaya. Selepas tak lagi bersekolah, akhirnya aku mempunyai kegiatan baru, yaitu mengaji. Hal ini kulakukan hingga umurku menginjak 19 tahun. Ya, selama 4 tahun. Aku selalu ikut mengaji bersama Ustadz Umar dan anaknya, Arif. Semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibuku. Dengan bantuan para pegawai warung, akhirnya aku dengan aman bisa mengaji setiap maghrib bersama Ustadz Umar dan Arif. Selama 4 tahun itu juga perasaanku kepada Arif semakin memuncak. Perasaan ini membuatku merasa nyaman, ditambah Ustadz Umar juga sepertinya setuju dengan perasaan kami masing-masing. Walaupun sebenarnya kami tak diperbolehkan untuk pacaran oleh Ustadz Umar. Pemahaman agamaku pun semakin membaik setelah beberapa tahun mengaji dengan Ustadz dan Arif. Mulai dari ilmu tajwid, nahwu, syaraf, fikih sudah mulai kupahami. Tapi sesuatu yang aneh pula mulai kurasakan. Setiap kali aku mengaji, maka tubuhku terasa sangat panas dan akan terasa semakin panas apabila aku mengaji sendirian. Hal itu juga dirasakan oleh Ustadz Umar. Hingga satu hari Ustadz Umar berkata bahwa sebenarnya aku mempunyai satu rahasia. Tapi hal itu sangat sensitif dikatakan dan mungkin akan merubah sebuah keadaan. Aku sempat bertanya mengenai hal itu, tapi Ustadz Umar berkata bahwa hal itu belum waktunya untuk diungkapkan. Beberapa hari kemudian saat pagi hari, "Bu, aku mau bicara sebentar," ucapku kepada ibu. "Ada apa kamu? Tumben," ketus ibu menjawab. "Besok ada tamu mau datang ke sini, Bu," ucapku sedikit takut. "Tamu? Siapa? Mau apa?" tanya ibu dengan wajah sinisnya padaku.
Ustadz Umar, Bu, sore ini mau bertemu Ibu. Hei bodoh, iya, mau ngapain? Ngomong kok sepotong-potong kamu, ucap Ibu kesal. Maaf Bu, sebenarnya Ustadz Umar bermaksud datang ke sini untuk melamarkan anaknya, Arif, kepada Wiwin, Bu. Hah? Gak salah dengar Ibu. Baguslah. Aku tak menyangka bahwa Ibu akan senang hati mendengar semua itu. Dengan wajah tak percaya, aku pun kembali bertanya untuk memastikan kembali. Ibu, jadi setuju, Bu? Tanyaku antusias. Iya, seneng lah. Ibu jadi gak ada lagi beban buat ngasih kamu makan. Gak perlu pusing lagi lihat kamu setiap hari. Tak kusangka anak sialan sepertimu ada yang menginginkan, ketus Ibu. Walau sedikit sakit, aku mendengar perkataan ibuku. Tapi setidaknya apa yang aku takutkan ternyata tak terjadi. Sudah, kamu segera ke warung sana, bantu dulu di warung. Sebelum sore kamu cepat pulang, ucap ibuku. Dengan perasaan senang, aku pun segera menuruti perintah ibu. Setibanya di warung, aku pun tak lupa memberitahukan semua pegawai warung, dan mereka pun turut gembira mendengar hal itu. Sepanjang siang senyumku selalu terpajang di bibirku, mengingat hari ini Arif akan melamarku. Hingga akhirnya waktu yang kutunggu datang, dan aku mulai bergegas pergi ke dalam rumahku. Tapi kulihat pula sebuah mobil terparkir di halaman rumahku. Dan setelah kubuka pintu rumahku, ya Allah, Bapak! Teriakku melihat ada sosok Bapak berada di hadapanku sekarang. Melihat sosok Bapak yang selalu kurindukan, aku pun tak tahan meneteskan air mata dan memeluknya seerat mungkin. Pak, ya Allah, kenapa baru sekarang kita bertemu, Pak? Lirihku memeluk Bapak. Maafkan Bapak, Win, Bapak selama ini tak pernah menemuimu. Sekali lagi Bapak minta maaf, Win, ucap Bapak padaku. Ibu pun ada di depan Bapak tanpa ekspresi apapun. Bapak dengar kamu ada yang mau melamar. Bapak senang dengarnya. Aku pun menjelaskan perihal lamaran tersebut ke Bapak dengan panjang lebar, seolah ingin mengeluarkan semua hal yang aku pendam selama ini. Wajah Bapak hanya tersenyum, namun menyiratkan sesuatu hal yang masih ditutupi. Ada hal yang mesti kamu tahuin, timpal ibu. Aku pun segera mengarahkan wajahku kepada ibu dengan wajah penuh harap akan apa yang akan dikatakannya. Kamu harus tahu yang sebenarnya, Win. Sebentar lagi mungkin kamu akan segera menikah. Tapi ada satu hal yang sekarang harus kamu ketahui. Bagi wanita, apabila akan menikah, wajib bagi seorang ayah untuk menjadi wali saksinya. Tapi karena hal ini, ibu mau memberitahukan kamu bahwa sebenarnya bapakmu bukanlah bapak yang ada di depanmu, Win, ucap ibu sambil menunjuk Bapak. Maksudnya? Tanyaku kebingungan. Pak, ucapku sambil melihat Bapak. Bapak hanya terdiam, meneteskan air mata sambil menganggukkan kepalanya. Benar ucapan ibumu, Win. Sudah saatnya kamu tahu sebenarnya Bapak bukanlah bapak kandungmu. Timbal Bapak memandang dalam mataku. Maksudnya apa, Pak? Bu? Tanyaku masih dalam keadaan tak percaya. Hingga saat Bapak akan melanjutkan perkataannya, aku pun secara tak sadar mengeluarkan air mata dengan deras. Tanda tak percaya dengan semua yang ku dengar. Belasan tahun aku menunggu Bapak, tapi ini yang ku ketahui. Wiwin ini punya hati, Pak, Bu, ucapku sambil meninggalkan mereka berdua. Wiwin, bentak ibuku. Namun aku tak mendengarkan bentakan ibu maupun perkataan Bapak. Yang ada dalam pikiranku hanya ketidakpercayaan kepada semua yang aku ketahui. Aku pun terus berlari mengikuti langkah kakiku yang entah pergi kemana. Hingga aku terhenti di masjid di mana aku sering mengaji bersama Ustadz Umar. Tubuhku lemas dan tersandar ke dinding masjid, diiringi isak tangis yang tak bisa aku tahan. Hatiku sangat hancur mendengar semua ini. Neng Wiwin, ucap seseorang memanggilku dari arah samping. Teh Ade.
Melihat Teh Ade berada di sampingku, aku pun langsung memeluknya untuk menyandarkan perasaanku. Tak ada ucap yang kukeluarkan, hanya tangis yang bisa kulakukan di dalam pelukan yang kulakukan padanya. Teh Ade pun akhirnya membawaku ke rumahnya. Akhirnya kamu tahu juga kebenarannya, Neng. Sebenarnya Teteh sangat ingin memberitahukan kamu dulu saat melihat Cek Dede selalu memperlakukan kamu dengan semena-mena. Tapi itu bukan hak Teteh untuk ikut campur, Neng. Maafin Teteh, ucap Teh Ade menjelaskan. Jelaskan semua yang Teteh tahu, aku mohon, pintaku memelas. Sebenarnya ayah kandungmu bernama Kang Rohan. Dulu sekali, Kang Rohan merupakan salah satu orang terpandang di kampung ini. Bisa dibilang Kang Rohan juga cukup berada dari segi materi. Hingga satu waktu, Kang Rohan tertimpa musibah, dan akhirnya semua kekayaannya habis untuk menutupi musibah tersebut. Kang Rohan mengalami kecelakaan yang membuat kakinya tak bisa berjalan, dan untuk biaya pengobatan, semua hartanya habis begitu saja. Kecelakaan itu terjadi saat umurmu 9 bulan, Neng. Hingga akhirnya ibumu tak kuat menerima kenyataan itu dan meninggalkan ayahmu. Lalu tak lama dalam keadaan sakit, Kang Rohan ditinggalkan begitu saja oleh Cek Dede dan menikah dengan teman Kang Rohan yang bernama Kang Junaidi, yang kamu anggap bapak Neng. Lalu Cek Dede dengan rasa tak bersalah mendatangi Kang Rohan yang tengah sakit bersama Kang Junaidi untuk meminta restu agar mereka bisa menikah dan meminta Kang Rohan menceraikannya. Kang Rohan yang pada dasarnya memang sangatlah baik ternyata merestui mereka dan menitipkanmu kepada Kang Junaidi. Kang Junaidi sebenarnya merasa bersalah, namun rasa cintanya kepada ibumu menutupi pikiran Kang Junaidi waktu itu, ucap Teh Ade menjelaskan. Semakin hancurlah hatiku mendengar penjelasan Teh Ade. Pikiran dan hatiku remuk, tak tertahankan. Air mataku semakin mengalir deras. Terus kenapa sikap ibu sangat membenciku, Teh? Tanyaku kembali. Karena kebencian dan hati kotor Cek Dede kepada Kang Rohan yang dianggapnya tak bisa membahagiakannya, Neng. Ibumu menikah dengan Kang Rohan karena hartanya. Sehingga saat Kang Rohan jatuh miskin, ibumu meninggalkannya. Dan kamu, Neng, mewarisi wajah Kang Rohan. Dan itu yang membuatnya sangat benci padamu. Tambah Teh Ade. Sungguh tak percaya yang ku dengar ini. Setega itukah ibu pada ayah kandungku? Ada satu hal lagi yang meski kau tahu, Neng. Setelah ibumu meninggalkan Kang Rohan, Cek Dede lalu membuka usaha warung. Dan Teteh pun sebenarnya merasa bersalah karena waktu itu warung sangat sepi. Lalu Teteh berkata pada Cek Dede untuk melakukan ritual penglaris warung. Teteh merasa bersalah, Neng. Semua hal aneh yang terjadi di rumahmu mungkin ada sangkut pautnya dengan penglaris yang dilakukan Cek Dede atas inisiatif Teteh, Neng. Ucap Teh Ade yang seketika mengeluarkan air mata, tanda menyesal. Teh Dede lekas memelukku, tanda menyesal dan meminta maaf padaku. Kami pun larut dalam kesedihan dan tangis kala itu. Teh, terus apa yang menyebabkan Bapak Junaidi dan Ibu berpisah? Itu karena warung semakin berkembang dan Kang Junaidi tak bisa menandingi usaha dari ibumu. Ibumu sangat berharap Kang Junaidi bisa lebih baik dari Kang Rohan. Namun semua itu tak didapatkan ibumu, Neng, ucap Teh Ade. Berulang kali Teh Ade terus meminta maaf akan perilakunya yang dulu mengajak Cek Dede untuk melakukan ritual penglaris. Masih dalam keadaan saling berpelukan dan derai air mata, aku pun memaafkan Teh Ade. Sebenarnya apakah bapak kandungku masih hidup, Teh? Tanyaku. Sambil mengusap air mata, Teh Ade berkata bahwa bapak kandungku tak lama meninggal dunia setelah berpisah dengan Cek Dede dan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Sukabumi. Neng, baik buruknya kenyataan yang Neng terima sekarang. Alangkah baiknya Neng Wiwin pulang saja. Yang sudah biarlah berlalu, Neng. Apalagi besok Neng Wiwin akan dilamar Arif.
Teteh sangat mendukung Neng Wiwin menikah dengan Arif. Orangnya baik, tidak pernah berbuat macam-macam selama ada di kampung kita, ucap Teh Ade. Hatiku sedikit lega dengan perkataan Teh Ade. Lalu tangisku kuusap dan aku pun pergi dengan sedikit senyum ke arah Teh Ade. Ya Allah Wiwin, teriak Bapak Junaidi melihatku pulang kembali sambil memelukku. Aku, ibu dan bapak kini duduk di dalam rumah. Tak tahu diri kamu Wiwin. Orang tua mau bicara, kamu pergi begitu saja, bentak ibu padaku. Sudah Dede, Wiwin baru balik, jangan kau selalu marah dan marah terus, ucap bapak sedikit meninggi mendengar bentakan ibu padaku. Maka perbincangan pun berlanjut. Aku pun menjelaskan bahwa aku sudah mengetahui masa lalu Bapak Junaidi dan ibu. Meskipun aku tak memberitahu dari mana aku mendapatkan semua itu. Benar Win, Bapak memang bukan bapak kandungmu. Tapi demi Allah, Bapak sangat sayang sama kamu. Bapakmu, Kang Rohan, dulu teman sejawat Bapak. Kami selalu bersama, susah dan senang. Saat kecil kamu sudah diamanahkan oleh bapakmu untuk menjagamu setiap saat. Bapak dan ibumu sepakat untuk menikah, ucap Bapak menjelaskan. Bapak juga setiap bulan mengirimkanmu dan adikmu uang untuk keperluan sekolahmu dan uang jajanmu Win. Tambah Bapak. Uang jajan, uang sekolah, tanyaku dalam hati dan langsung melihat ibuku seketika. Namun aku tak berani mengatakan bahwa aku tak pernah diberi uang sepeser pun selama ini oleh ibu. Ibu yang mendengar Bapak mengatakan itu hanya bisa memalingkan muka, seolah tak suka Bapak mengatakan hal tersebut. Akhirnya kami pun bersepakat untuk menerima pertemuan lamaran esok hari. Singkat cerita, waktu yang telah ditunggu telah tiba. Arif bersama Ustadz Umar dan istrinya yang bernama Bu Lim kini telah ada di hadapan keluargaku untuk membicarakan lamaran ini. Panjang lebar kami berbincang dengan basa-basi khas orang Sunda. Hingga akhirnya inti pembicaraan pun mulai menuju arah pokok pembicaraan, yaitu mengenai lamaran. Panjang lebar ibu dan bapak berbicara, dan akhirnya pihak Ustadz Umar bertanya mengenai uang pernikahan dan mahar yang akan diminta oleh pihak keluarga kami. Ustadz Umar telah bertanya mengenai jumlah yang mungkin diminta oleh pihak keluargaku. Namun demikian bukan maksud bahwa Ustadz Umar adalah orang yang berada. Aku tahu betul keluarga Ustadz Umar bukanlah dari golongan orang yang sangat mampu. Tapi meski demikian, secara ekonomi mereka juga bukan termasuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Sampai akhirnya Bapak menjawab pertanyaan Ustadz Umar dan berkata bahwa Bapak dan keluarga sangat senang dengan maksud lamaran ini. Tapi belum juga Bapak selesai dalam jawabannya. Ibuku tiba-tiba sedikit memotong pembicaraan kami, yang membuatku sedikit tak percaya. Maaf sebelumnya, saya selaku ibunya Wiwin juga sangat senang mendapat lamaran ini. Sebelum saya juga, Wiwin sudah memberitahukan maksud dan tujuan lamaran dari Arif, anak Ustadz Umar. Tapi kalau boleh saya memberi saran, saya sangat berhak memberikan jumlah mahar dan uang pernikahan yang mesti ditentukan. Untuk mas kawin bolehlah Arif dan Wiwin yang menentukan. Tapi maaf sekali, kalau untuk uang pernikahan kami akan menerima lamaran ini bila pihak Pak Ustadz memberikan uang sejumlah 50 juta. Ucap ibu kepada pihak Ustadz Umar. Mendengar hal itu tersebut, suasana seketika sedikit hening. Aku pun tak percaya ibu bisa berkata demikian. Rasa marah, kecewa, dan muak mulai menyeruak kembali ke dalam hatiku. Sama halnya dengan bapak yang seketika melihat ibu dengan tatapan marahnya, yang waktu itu masih dapat tertahankan oleh hadirnya pihak Ustadz Umar. Pihak Ustadz Umar lalu meminta ibu kembali memikirkan syarat yang diberikan. Bagi mereka, uang sebesar itu cukup memberatkan. Tapi naas, perbincangan kami belum menemukan titik temu.
yang pada akhirnya pihak Ustadz Umar pamit kembali dan akan kembali datang ke sini apabila ada perubahan kebijaksanaan dari ibu. Aku dan Arif hanya bisa saling memandang sedih. Tak kusangka ibu akan setega itu pada pihak Ustadz Umar. Aku pun akhirnya hanya bisa terdiam melihat mereka pergi meninggalkan rumah kami. Apa-apaan kamu Dedeh? Sudah baik mereka melamar Wiwin, kamu malah minta yang macam-macam. Bentak bapak setelah Ustadz Umar pergi dari rumah kami. Tega, ibu tega, teriakku sambil berlari pergi menuju kamar. Teh Wiwin, ucap adikku saat aku berlari meninggalkan mereka. Pintu kamar kututup sekeras mungkin dan aku pun melanjutkan tangisku di atas ranjang tidurku. Masih kudengar teriakan bapak dan ibu yang saling bersautan, beradu pendapat. Suasana semakin kacau di rumahku. Gila kamu Dede, setega itu kamu sama anak sendiri. Kamu pikir ini masalah jual beli, hah? Teriak bapak. Tahu apa kamu Kang? Wiwin itu anakku. Sudah sewajarnya sebagai ibunya aku meminta uang sebesar itu. Kamu itu cuma bapak tiri Kang. Jangan seolah-olah kamu berhak atas hidup Wiwin. Ngaca kamu Kang. Suara bapak dan ibu sangatlah kencang. Aku hanya dapat mendengar perkataan mereka sedikit saja. Karena waktu itu aku tutup telingaku seerat mungkin agar aku tak mendengar pertengkaran mereka. Adikku datang menghampiriku untuk segera menenangkanku. Teh Wiwin. Tapi tentu jelas sekali aku tak ingin ditanya oleh siapapun saat ini. Aku hanya ingin sendiri saja di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Hancur sudah, aku termenung dalam kesedihan ini. Suara pintu dibuka dengan keras. Win, sekarang kamu ikut saja sama bapak ya. Jangan dengarkan ibumu. Pucuk bapak secara tiba-tiba memasuki kamarku. Kang, apa-apaan kamu? Dia anakku, bukan anakmu. Jangan pernah kamu bawa si Wiwin kemanapun. Teriak ibu dari belakang bapak. Kekalutan semakin menjadi-jadi. Perdebatan masih terus berlangsung antara bapak dan ibu. Hingga aku memutuskan untuk aku pergi dari rumahku, meninggalkan mereka sementara waktu. Seperti biasa, aku hanya bisa pergi ke rumah Teh Ade. Setibanya di sana, keluh kesahku kutumpahkan semuanya kepada Teh Ade. Ya Allah, setega itu Cek Dede, ucap Teh Ade menangisi keadaanku saat ini. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Suara pintu terdengar dari arah luar rumah Teh Ade. Teh Ade lalu bergegas melihat siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, Ustadz Umar. Teh Ade berucap melihat Teh Umar kini ada di hadapannya disertai anaknya, Arif. Punten Teteh, tadi sekilas saya mau pergi ke depan, aku seperti melihat Wiwin masuk ke rumah Teteh. Apakah benar yang kulihat ini? Tanya Ustadz Umar pada Teh Ade. Teh Ade lalu membenarkan apa yang dilihat Ustadz Umar dan mempersilahkan Ustadz Umar dan Arif masuk ke dalam. Pak, maafkan Wiwin. Teriakku melihat mereka berdua datang ke rumah Teh Ade. Dengan tangis yang dalam, aku pun hanya bisa meminta maaf sedalam-dalamnya atas perilaku ibu terhadap mereka. Ustadz Umar dan Arif dengan lapang dada tentu saja menerima permintaan maafku dan segera menenangkanku dengan semua ucapannya. Sebenarnya Bapak tidak heran dengan jawaban ibumu tadi, Win. Boleh percaya atau tidak, semua yang dikatakan ibumu sejatinya bukan keluar dari nurani ibumu. Bapak lihat banyak sekali hal gaib yang terlihat di sana, ucap Ustadz Umar padaku. Berawal saat pertama kali makan di warung ibumu, Bapak sudah melihat hal aneh di sana. Makanan yang kamu bawakan buat kami dulu saat pertama datang ke sini terlihat seperti sepiring belatung dan cacing-cacing tanah, Win. Tapi Bapak dan Arif enggan memberitahumu untuk menjaga perasaanmu dan semua pegawai warung, Win. Mendengar hal itu, Teh Ade pun lantas membenarkan perkataan Ustadz Umar kala itu. Lalu Teh Ade menceritakan bahwa Teh Dede melakukan ritual penglaris untuk warung makannya itu.
Itu pun atas inisiatif TAD dulu, hingga TAD pun merasa sangat bersalah atas apa yang sudah dilakukannya dahulu bersama Cek Dede. Win, kamu yang sabar ya. Sebenarnya di rumah tadi aku dan Abi sudah sepakat untuk mencari uang yang diminta ibumu. Aku bermaksud untuk menjual beberapa barangku. Meskipun itu belum cukup untuk menutupi keinginan ibumu, tapi insya Allah aku akan mencari sisanya. Ucap Arif padaku yang membuat hatiku merasa sangat bersalah. Win, dengar Bapak. Bukan maksud Bapak ikut campur dalam masalah demikian. Tapi nanti maghrib, cobalah kamu datang ke rumah Bapak seperti biasa. Bapak akan mencoba meruqyah kamu. Bapak lihat banyak hal yang menutupi kamu selama ini. Dan nanti juga kita akan melakukan tawasul dan istighosah bersama. Pinta Ustadz Umar kepadaku. Aku pun mengangguk atas ajakan Ustadz Umar itu. Singkat cerita, sore harinya, aku selama pagi tak pulang kembali, lalu bergegas pergi menuju masjid untuk menghadiri ajakan Ustadz Umar. Terlihat beberapa murid Ustadz Umar, baik laki-laki maupun perempuan, sudah berkumpul bersama. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, kami pun berkumpul bersama, melakukan istighosah dan tawasul bersama. Beberapa botol air juga terlihat di tengah kami saat itu. Setelah semua selesai, Ustadz Umar lantas memintaku untuk duduk di tengah mereka. Dan saat itu ruqyah pun dilakukan. Aku tak sadar kejadian apa yang telah ku alami kala itu. Yang kuingat, aku hanya terbangun saat murid perempuan Ustadz Umar membangunkanku. Mereka berkata bahwa proses ruqyah telah dilakukan. Mereka berkata bahwa selama ini aku selalu ditemani makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam badanku, hasil dari ritual penglaris ibuku. Mereka sangat senang melihat ibuku selalu menyiksa dan memarahiku, dan membuatku juga dapat melihat makhluk gaib yang kadang terlihat oleh mataku. Badanku serasa sedikit ringan kala itu, hingga akhirnya Ustadz Umar menemuiku kembali. Ini air kamu siramkan ke sekitar rumah dan warung ibumu, Win. Kamu lakukan saja. Insya Allah, Allah menolong kita, Win. Dan satu lagi, setelah kamu selesai menyiramkan air itu, kamu membaca surat Al-Jin. Dan apapun yang terjadi, kuncilah pintu kamarmu. Dan jangan kamu buka apapun yang terjadi sebelum kamu selesai membacanya. Ucap Ustadz Umar. Setelah selesai, aku pun kembali ke rumahku dengan membawa beberapa botol air yang diberikan Ustadz Umar di masjid tadi. Anak tak tahu diuntung, tiap kali ada masalah selalu saja pergi. Dasar, tak tahu diri kamu, Wiwin. Bentak ibu kembali memarahiku saat aku pulang. Aku hanya terdiam, tak menjawab pertanyaannya, dan lekas pergi ke kamar. Aku pun melihat sekitar rumahku, dan ternyata bapak juga telah pergi entah kemana. Oh, mulai berani sekali ya sekarang kamu, Wiwin. Jangan harap kamu bisa nikah dengan si Arif tanpa restuku. Sialan kamu, teriak ibu yang tak aku hiraukan. Esok harinya aku bergegas menyiramkan air itu saat selesai sholat subuh tanpa sepengetahuan ibu. Lalu selepas itu aku pun pergi ke warung dan melakukan hal yang sama. Seperti biasa, aku jalani hari ini dengan membantu di warung hingga selesai pekerjaanku. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar setelah mengambil wudhu dan akan membaca surat yang diperintahkan Ustadz Umar. Hanya ada aku, ibu dan adikku yang sudah terlelap tidur. Aku pun memulai bacaanku dengan diawali bismillah. Di awal bacaanku belum terjadi hal apapun hingga memasuki pertengahan surat. Hal-hal menyeramkan mulai terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar olehku. Suaranya seperti jeritan banyak orang, tapi suara itu sedikit jauh terdengar olehku. Kembali suara-suara gaib terdengar. Atap kamar seolah dicakar-cakar oleh seseorang. Dan suara-suara kerikil juga terdengar, terlempar olehku. Hingga puncaknya mendekati akhir surat, suara ibu terdengar olehku. Buka, cepat buka, buka! Teriak suara ibu mengancam.
Namun amanah Ustadz Umar yang memerintahkanku agar tak membuka pintu tetap kuikuti. Hingga akhirnya pintu kamarku seolah digedor dengan kencang beberapa kali, hingga hilang saat aku menyelesaikan bacaanku. Sebenarnya aku sangat takut kala itu, tapi kesedihan dan pikiranku selama ini membuatku kuat menghadapi semua hal tersebut. Hingga aku pun tertidur, hingga azan subuh membangunkanku. Kubuka pintu kamarku dan kulihat ibu juga tengah berada di dapur memotong beberapa bahan untuk di warung. Aku pun melewati ibu untuk mengambil air wudhu. Tapi yang aneh, ibu tak mengatakan apapun. Padahal waktu malam seingatku, ibu memanggil-manggilku dengan keras. Jadi siapa yang berteriak semalam? Pikirku. Tak banyak pikir, aku pun segera mengambil wudhu dan bergegas pergi sholat. Setelah selesai sholat subuh, aku pun seperti biasa membantu ibu pagi-pagi untuk membawa bahan ke warung. Ibu sangat aneh, kulihat raut wajahnya terlihat pucat dan seolah malas berbicara. Seperti bukan ibuku yang kukenal selama ini. Bahkan saat ku pamit membawa bahan ke warung pun, ibu hanya mengangguk tanpa ada makian atau ucapan yang sakit menyentuh hatiku yang biasa ibu lakukan. Hari itu aku pun pergi ke warung dan membantu para pegawai di sana. Suasana warung juga sedikit berbeda dari biasanya. Warung yang saat pagi sudah sangat ramai dikunjungi orang, kini terlihat sedikit lenggang. Tak sampai di situ, beberapa orang saat makan siang juga memberikan respon yang tidak biasa. Mereka terlihat mengernyitkan dahi dan seolah ada sesuatu yang kurang sedap di makanan warung. Hal itu terjadi beberapa hari ke depan tanpa ada perubahan sama sekali. Singkat waktu sekitar 5 hari kemudian, saat sore di warung, aku pun dipanggil oleh tetangga dekat rumahku. "Win, aku diminta ibumu untuk mengajakmu pulang. Cepat kamu pergi ke sana, ada urusan katanya," ucap tetanggaku itu. Aku pun bergegas pulang ke rumah dan setibanya di sana, aku melihat keluarga Ustadz Umar. Ibu dan Bapak Junaidi telah kembali berkumpul bersama. "Assalamualaikum," ucapku saat masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Dalam perbincangan itu akhirnya kami melanjutkan perihal lamaran yang akan diperbincangkan. Sebenarnya hatiku masih ragu akan lamaran ini akan berjalan dengan lancar. Aku masih syok dengan permintaan ibu kepada pihak Ustadz Umar tempo hari. "Neng, alhamdulillah, maaf sebelumnya Bapak mendahului perbincangan ini. Bapak dan Ibu akhirnya menyetujui lamaran Nak Arif," ucap Bapak. Aku sangat tak percaya dengan keadaan itu. Aku pun melihat ibu yang hanya bisa terdiam, lesu entah mengapa. Tapi saat itu aku tak memiliki pertanyaan apapun. Melihat keadaan ibu yang ada dalam pikiranku hanya kebahagiaan akan lamaran yang diterima oleh bapak dan ibu. Selesai lamaran tadi, pihak Ustadz Umar akhirnya pergi dan akan kembali lagi membicarakan perihal tanggal resepsi pernikahanku lain waktu. Kulihat ibu tiba-tiba pergi keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku maupun bapak. "Terima kasih Pak, Wiwin senang. Tapi kenapa tiba-tiba ibu berubah pikiran?" tanyaku sambil memeluk bapak. "Bapak juga tak tahu, Neng. Tiba-tiba saja pagi-pagi bapak dikabari ibu untuk datang ke sini untuk membicarakan lamaran. Memangnya Arif dan keluarganya sudah memiliki uang yang diminta ibu, Pak?" "Ibu memang meminta, tapi pihak Ustadz Umar hanya mampu memberikan uang pernikahan sebesar 20 juta saja. Yang bapak heran, ibu tak menolaknya dan langsung menyetujui Ustadz Umar. Ya mungkin itu jawaban doa kamu, Win," ungkas bapak tersenyum. Setelah beberapa hari keadaan rumah semakin berbeda. Ibu lebih banyak diam, walaupun wajah ketusnya selalu terlihat padaku. Tapi setidaknya hardikan dan cercaan ibu tak sebesar biasanya. "Terima kasih ibu sudah bersedia menerima lamaran Arif, Bu," ucapku pada ibu. "Iya," jawab ibuku singkat. Aku pun langsung memeluk ibuku. Walau saat itu ibu tidak memelukku kembali, tapi aku sangat senang dengan perubahannya.
Singkat waktu pernikahan kami pun berlangsung. Walau tak semeriah orang lain, tapi setidaknya hari ini aku bisa merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Kini aku bersanding dengan pria yang aku cintai. Beberapa tahun aku jalani rumah tanggaku dengan harmonis, dan aku pun lebih memilih tinggal di rumah kontrakan dekat rumahku bersama Kang Arif. Sejalan dengan rumah tanggaku pula, ternyata keadaan ibuku ternyata berbanding terbalik dengan keadaanku. Kesehatannya semakin menurun dan warung pun tak seramai dulu, hingga harus menutup beberapa cabangnya. Hingga saat umurku menginjak 4 tahun pernikahanku, aku meminta Arif untuk tinggal bersama ibu. Karena kini ibu sudah dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ditambah adikku kini telah juga menikah dan tinggal bersama istrinya di luar kota. Adikku telah memiliki pekerjaan yang bagus kala itu, hingga menuntutnya untuk pergi dari kampung dan bekerja di luar kota, tepatnya di kota Batam. Melihat hal itulah aku yang dekat dengan rumah ibu memutuskan untuk menjaga dan merawat ibu yang hanya bisa terbaring lemah. Penyakitnya cukup membuat heran. Beberapa kali dokter tak memberikan jawaban pasti akan penyakit yang diderita ibuku. Hingga akhirnya beberapa tahun aku mengurus dan merawat ibu. Warung kini telah bangkrut total, tak ada satu orang pun yang melanjutkan. Keadaan ibu semakin kritis hingga umurku menginjak 32 tahun. Dan tepat tanggal 27 Januari 2021, ibuku meninggal dunia. Namun sehari sebelum ibuku meninggal, beliau tiba-tiba meminta maaf padaku atas semua perilakunya selama ini. Maafkan ibu, Win. Sudah sangat kasar selama ini padamu. Sejatinya ibu keras padamu agar kamu bisa mengerti pedihnya hidup dan tidak mudah terpengaruh kehidupan ini. Tapi ibu telah salah jalan sampai-sampai ibu berbelok dari tujuan awal dan mulai membencimu karena kamu mirip dengan mendiang ayahmu. Tak pantas surga di bawah kakiku, Win, ucapnya lirih. Wiwin, maafkan, Bu, tapi ibu jangan berkata demikian. Walau ibu menganggap surga tak ada di bawah kakimu, tapi Wiwin akan menganggap baktiku pada ibu sebagai surgaku, Bu. Maafkan Wiwin selama ini tak bisa menjadi anak yang berbakti pada ibu. Jawabku menangis, dan itulah perbincangan terakhirku bersama ibuku. Cerita selesai sampai di sini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.